Video kali ini saya tujukan kepada seekor anjing kurap betina bernama Rahma Sarita. Jadi ada puisi Rahma Sarita ini, si anjing kurap betina ini yang lagi viral ya. Apa sih sebenarnya makna daripada frasa anjing kurap itu? Saya pikir Rahma Sarita ini terinspirasi dari isu Ternak Mulyono ya nggak sih? Dia terinspirasi dari isu tersebut. Jadi anggapnya rakyat Indonesia yang pro, mendukung, mencintai Bapak Jokowi itu anjing kurap begitu. Ini manusia bangsat. Dan sebenarnya menurut saya si Rahma Sarita inilah anjing kurap yang tidak tahu menempatkan dirinya. Anjing kurap yang berasal dari nenek moyangnya berasal dari Yaman ya. Dulu dia juga pernah menyinggung NTT, daerah saya, sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia, lalu dengan nada-nada sinis katanya, "Hei anjing kurap betina bajingan, daerahmu, daerah nenek moyangmu, Yaman itu merupakan daerah termiskin di negara Arab sana. Sadar diri nggak sih? Nenek moyangmu sudah datang numpang di Indonesia, ya, beranak dirimu di Indonesia sini, sudah mendapatkan kenikmatan, menjadi salah satu ras di Indonesia sini yang dihormati, yang dimuliakan gitu. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri, taulah tempatkan diri, ya. Daerah nenek moyangmu itu bukan daerah kaya, itu daerah termiskin di negara Arab, di bangsa Arab itu daerah termiskin itu Yaman, itu daerah nenek moyangmu. Tahu diri nggak sih? Ngacak. Sudah numpang hidup enak di Indonesia sini, lalu memandang rendah orang Nusantara. Bahkan lancang sekali mulutmu itu ngomongin orang Indonesia ini anjing kurap. Bangsat kau. Ya. Rasa-rasanya ingin saya robek mulutmu, sama masukin tai anjing di dalam mulutmu itu. Dulu Anda itu kan kader Partai Nasdem ya? Saya nggak tahu sekarang kamu masih Nasdem atau sudah bukan kader partai lagi. Terus kemudian kau pernah jadi staf ahli wakil MPR ya kan? Lalu kau dipecat, diberhentikan karena diduga melecehkan Pancasila, ya nggak sih? Memang manusia nggak tahu diri kau ini orangnya, ya. Pulang saja ke daerah nenek moyangmu di Yaman sana, daerah miskin itu. Pulang saja kau ke sana. Ya, sudah dihormati di Indonesia sini, lalu nggak tahu diri kau itu. Dasar anjing kurap betina kau itu. Siapa yang kau maksudkan dengan anjing kurap? Bangsat! Kenapa ya orang-orang dari daerahmu itu, ya, orang-orang yang nenek moyangnya dari Yaman itu kok sukanya bikin gaduh, bikin rusuh, ya, sukanya merendahkan ras Nusantara, orang Nusantara. Kenapa ya? Apa kalian itu memang sudah ditakdirkan untuk jadi orang-orang yang bikin gaduh, bikin ricuh di sana sini? Pulang saja kau ke daerah nenek moyang kau sana. Kalau memang daerah nenek moyang kau itu lebih mulia, lebih bagus, lebih kaya raya, pulang saja kau ke sana. Cari di mana asal nenek moyangmu. Kamu ungkit-ungkit lagi Jokowi mungkin adalah PKI segala macam. Bangsat! Tahu ndak itu komunis berasal dari Yaman sana? Kemarin saya rencana mau tanggapi si Ahmad Kusinudin ya, yang mengklaim seluruh rakyat Indonesia katanya berkepentingan untuk mengetahui jasa Jokowi itu asli atau enggak. Bangsat juga ini pengacara, nggak tahu kapasitasnya apa. Kau seorang pengacara, ya kan? Telisik ke dalam dirimu, apa kapasitasmu? Gak ada kepentingan rakyat Indonesia di tuntutan kalian terhadap Bapak Jokowi itu. Hitung itu orang-orang yang kau wakili itu, yang kau dampingi sebagai kuasa hukumnya. Hitung mereka, hafal nama-nama mereka, dan katakanlah itu kepentingan kau dan kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Dasar jadi pengacara nggak tahu diri kau ini. Gak ada rakyat Indonesia nimbrung dalam kepentingan kalian. Kerja kalian yang bikin kisruh, bikin ricuh, bikin gaduh saja di republik ini. Ya. Itu Ahmad Kusinudin ini mungkin gurunya si muridnya Egy Sujana ya. Egy Sujana juga dulunya itu ya gemar sekali mengklaim rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana?
Nyaleklah dulu kalian. Jadi anggota dewan, ya. Duduk di DPR sana, baru bicara atas nama rakyat. Itu pun bicara atas nama rakyat di daerah pemilihan kalian, bukan seluruh rakyat Indonesia. Paham? Seorang ketua DPR RI yang memiliki legitimasi sebagai wakil rakyat saja tidak bisa serta-merta, tidak boleh serta-merta berbicara mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat se-Indonesia ini saja tidak boleh serta-merta berbicara, mengklaim, mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun juga ada kepentingan partai politiknya. Sehingga tidak bisa tokoh-tokoh politik, entah itu ketua DPR, ya, anggota DPR, ya, presiden, tidak boleh serta-merta mengklaim atas nama rakyat Indonesia. Kecuali suatu kebijakan yang dilakukannya itu persis yang dibutuhkan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Baru boleh mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia. Lah ini seorang pengacara yang membawa kepentingan orang-orang yang haus kekuasaan, ya, orang-orang yang hanya sedang mendongkrak popularitasnya, orang-orang yang hanya sedang mencari uang dan kekuasaan. Kok tiba-tiba mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia? Seluruh rakyat Indonesia dari mana? Itu untuk Ahmad Kosinudin. Ya, jadi buat Ahmad Kosinudin, Egy Sujana, Roy Suryo, Sianipar, ya, Rismon Sianipar, silahkanlah kalian, ya, suka-sukalah kalian, ya, gunakanlah hak kalian sebagai rakyat Indonesia, hak demokrasi, hak kebebasan berpendapat, mengutarakan isi pikiran di muka umum, silahkan. Hak kalian sebagai warga negara Indonesia. Tapi jangan sok-sokan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Oke? Jangan sok-sokan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Biar paham kalian, ya. Jangan dipikir itu rakyat Indonesia ini sudah terlalu bodoh macam kalian, ya, yang nggak tahu tempatkan diri, yang nggak tahu mana itu wilayah yang boleh untuk dikepo oleh rakyat, mana itu yang nggak boleh gitu, ya. Rakyat Indonesia nggak bodoh seperti kalian itu. Ya, jadi biar afdol, kemarin saya sudah janji untuk menanggapi Ahmad Kosinudin. Itulah tanggapan saya untuk Ahmad Kosinudin. Ini pengacara yang nggak tahu tempatkan dirinya. Nggak tahu siapa yang kau wakili, siapa yang membayar kau sebagai kuasa hukum. Lalu kau selancang-lancang itu kau atas nama rakyat Indonesia. Oke, kita kembali ke si anjing kurap betina ini, si Rahma Sartika ini, ya. Jadi Ibu Rahma Sartika yang terhormat, saya perlu ingatkan ini bahwa kalian, ya, ras keturunan Yaman ini di Indonesia ini termasuk ras yang dihormati, ras yang dipandang mulia. Lantas menurut saya kalian itu lupa diri, ya. Ini Nusantara, ini bukan Yaman, paham nggak kalian? Nusantara punya adab, Nusantara punya tata krama, Nusantara punya moral. Ada tata cara kita dalam berinteraksi, ada tata kromonya. Ada tingkatan-tingkatan, ada tahap-tahapan bagaimana kami memandang seseorang. Apakah kami harus menempatkan diri di bawah dia atau kami merasa setara? Kami punya adab, kami punya tata krama. Jadi kalau kalian ada di Indonesia ini, hidup di Indonesia ini, ya, sudah makan minum besar di Indonesia sini, sudah mendapat kenikmatan, dihormati, dimuliakan, ya, mendapat keistimewaan pula, ya, sering muncul di media, sering disoroti oleh media-media. Tahu dirilah, bersyukurlah. Itu satu keistimewaan, kenikmatan istimewa untuk kalian. Taulah tempatkan diri bahwa itu adalah anugerah. Ada batas kesabaran kami juga. Selama kami masih bisa memandang kalian, ya, sebagai saudara, sebagai sesama manusia, kami masih bisa menghormati kalian, ya, memuliakan kalian. Jangan sampai kalian lupa diri. Itu saja saya ingatkan ini, ya. Bukan Rahma Sartika saja, ya. Buat yang lain-lain juga, keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia sini. Kalian sudah menikmati segala yang baik di Nusantara ini, di Indonesia ini. Kalau sudah menikmati segala yang baik, bersyukurlah. Dan jangan kalian pikir bahwa kalian itu sudah setara dengan Tuhan yang harus selalu dipandang dan dimuliakan. Ya, si anjing kurap betina Rahma Sartika, ya. Biar paham kau, ya. Kalau rakyat itu pro kepada Bapak Jokowi, rakyat itu mencintai, menyayangi Bapak Jokowi, ada dasarnya, ada dasarnya.
Karena baru di era kepemerintahan Bapak Jokowi, rakyat Indonesia di pelosok-pelosok tanah air ini merasakan kehadiran sentuhan negara yang benar-benar memuaskan. Itulah kenapa rakyat Indonesia mayoritas itu pro, mendukung, mencintai, menyayangi Bapak Jokowi. Rakyat pro, mendukung, mencintai, menyayangi Bapak Jokowi itu bukan karena anjing kurap kelaparan bangsa. Manusia dari lubang mana kau ini? Makanya gue bilang, rasa-rasanya kepengen ku robek mulutmu, ku masukin tai anjing di dalam mulutmu itu. Biar belajar adab kau itu. Belajar ini Nusantara punya adab. Jangan sok-sokan kau di negara ini. Ya. Saya minta pemerintah aparat ini tegas sedikit, manusia-manusia imigran yang bikin gaduh di Republik ini deportasi saja. Biar jadi pembelajaran buat yang lainnya agar mau belajar adab Nusantara ini. Tahu tempatkan diri, tahu berkaca diri. Itu maksud saya tuh. Ya. Kau pernah dikasih keistimewaan jadi staf ahli, wakil ketua MPR. Lalu kau selancangnya kau melecehkan Pancasila. Aduh, kok ada ya manusia yang tak punya moral seperti ini ya? Ada manusia yang tak punya adab model begini ya? Apakah memang nenek moyangmu tak pernah mengajari kau adab? Nenek moyangmu tak pernah ajari kau moral? Sembarangan saja. Mungkin adalah PKI, mungkin adalah belajar sejarah nenek moyang kau, sejarah daerah nenek moyang, belajar komunis dari nenek moyang kau, tahu kau. Sembarangan saja kau ini. Jadi manusia-manusia macam Rahmat Sartika ini saya minta pemerintah, minta aparat, deportasi, pulangkan ke daerah nenek moyangnya. Jangan bikin sampah di Republik ini. Sudah cukup banyak sampah Republik ini, jangan ditambah-tambah lagi sampah imigran. Saya pikir begitu. Saya Kristianto Yeloni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.